Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Lentera Mutakin yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini, berkisah tentang cerita sejarah Islam yang insya Allah penuh keberkahan. Semoga setiap waktu kita habiskan untuk mengenal sosok mulia dari sejarah Islam ini menjadi pemberat amal kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sosok seorang lelaki yang begitu tegas hingga setan pun takut melintasi jalan yang ia lalui. Namun di balik ketegasannya, ia memiliki hati selembut sutra. Ia menangis dalam gelap malam, takut akan amanah yang Allah titipkan padanya. Dialah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Pemimpin yang bukan hanya membuat musuh gentar, tapi membuat langit pun menangis saat ia kembali ke haribaan ilahi. Sosok yang menggetarkan bumi dengan keadilan dan mengguncang langit dengan ketakwaannya. Pemimpin yang ditangisi langit di tengah padang pasir Hijaz yang panas dan keras di sebuah kota dagang bernama Makkah. Lahirlah seorang lelaki dari Bani Adi. Ia bukan sembarang lelaki. Memiliki tubuh tinggi, gagah cerdas dan ditakuti. Namanya Umar bin Khattab. Sebelum hatinya tunduk pada ayat-ayat ilahi, Umar adalah simbol kekuatan dan kekerasan yang diri tegak membela jahiliyah. Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy Bani Adi, sebuah suku terpandang meski bukan dari kalangan elit terkuat. Ayahnya Al-Khattab bin Nufail dikenal keras dan disegani. Ibunya Hantamah binti Hashim dari Bani Mahzum. Keluarganya dikenal tegas dan memiliki darah kepemimpinan. Umar tumbuh di tengah kerasnya tradisi Quraisy, kekuasaan patriarki dan budaya jahiliyah yang membanggakan kekuatan. Umar dikenal berpostur tinggi besar dan kuat. Saat berjalan di keramaian, dia menjulang di antara orang-orang Makkah. Ia belajar menulis dan membaca suatu hal yang langka di kalangan Arab. Menguasai puisi, silsilah hukum, adat dan retorika. Gemar berkuda, gulat dan berburu. Cocok untuk menjadi pemimpin militer dan diplomat dan juru runding suku Quraisy dalam berbagai urusan internasional. Saat Rasulullah mulai berdakwah, Umar menjadi musuh bebuyutan Islam. Ia melihat Islam sebagai ancaman bagi kesatuan Quraisy dan tradisi nenek moyang. Ia merasa terhina menyaksikan keluarga dan kerabatnya berpindah agama. Dia diketahui mendukung kekerasan terhadap Muslim saat itu. Dalam hatinya, agama baru ini harus dihentikan. Dipercaya suku Quraisy sebagai utusan dalam perundingan menandakan bahwa Umar dihormati karena kecerdasannya. Umar adalah orang yang berwibawa dan punya kuasa walaupun belum masuk Islam. Orang-orang takut kalau Umar sedang marah dan jika ia berbicara banyak yang mendengar. Suasana cuaca di Makkah siang itu panas membakar, tapi dada Umar bin Khattab lebih panas. Di tangannya ada pedang terhunus. Langkahnya mantap menuju satu tujuan, yaitu memerangi Muhammad bin Abdullah. Terlihat Umar bin Khattab berjalan cepat dan tegas di tengah pasar Makkah. Pedangnya tersarung di pinggang. Wajahnya murka. Matahari belum sampai ke puncak. Tapi panas di dada Umar bin Khattab telah lebih menyengat dari gurun Makkah. Di tangannya tekad, di hatinya dendam, dengan tujuan menghabisi Nabi. Namun Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang Muslim yang telah diam-diam masuk Islam. Nuaim menyadari bahaya yang akan menimpa Rasulullah, berusaha mengalihkan niat Umar dengan kecerdikan. Ia berkata, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa saudaramu sendiri Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid telah mengikuti agama Muhammad?" Perkataan itu membuat Umar terkejut. Nama Fatimah menggema dalam dadanya. Ia segera mengubah arah langkah menuju rumah adiknya. Di rumah Fatimah, saat itu sedang berlangsung pelajaran Al-Quran yang dipimpin oleh Khabbab bin Al-Arad, salah seorang sahabat yang fasih membaca ayat-ayat wahyu. Fatimah dan suaminya tengah khusyuk mendengarkan bacaan dari surah Thaha, surah yang saat itu masih segar turun ke bumi. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Fatimah dan Said terkejut. Mushaf disembunyikan lalu Khabbab pun segera bersembunyi. Ketika Umar masuk, matanya menyala marah. "Benarkah kalian mengikuti Muhammad?" Tanpa gentar, Said menjawab dengan tenang, "Ya Umar, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya."
Kemurkaan Umar tak terbendung. Ia memukul Said dengan keras dan Fatimah berusaha melindungi suaminya, namun justru terkena pukulan Umar hingga wajahnya terluka dan berdarah. Tapi di tengah luka itu, ia tetap berkata dengan lantang, "Lakukan apa yang kau mau, Umar, tapi kami tak akan pernah meninggalkan Islam." Umar tertegun, pandangannya jatuh pada darah di wajah adiknya. Amarah dalam dadanya mulai berguncang. Ia meminta agar dibacakan ayat-ayat yang barusan mereka pelajari. Namun Fatimah menolak dengan halus. "Engkau dalam keadaan najis, wahai Umar. Ini ayat suci. Bersihkan diri terlebih dahulu." Akhirnya Umar pun menurutinya dan setelah membersihkan diri, Umar pun membaca sendiri lembaran mushaf yang disodorkan kepadanya. Lalu ia mulai membacanya. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Quran Surah Taha 1 sampai bacaan itu menembus hatinya. Umar tak bisa menahan air mata. Ia menyadari ini bukanlah ucapan manusia. "Bawa aku kepada Muhammad," katanya dengan suara bergetar. Lalu Umar pun bergegas menuju Darul Arkam, yang mana tempat kaum muslimin berkumpul dan belajar Islam. Para sahabat yang melihat kedatangannya dengan pedang segera siaga. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, yang merupakan paman Rasulullah, berkata dengan tegas, "Jika ia datang dengan niat jahat, aku yang akan menghadapinya." Kemudian Umar pun masuk. Rasulullah menyambutnya dengan wibawa dan kelembutan. Namun hari itu bukan hari pertumpahan darah, melainkan hari kemenangan iman. "Wahai Umar, apa yang membuatmu datang?" Umar menjatuhkan pedangnya sambil menangis. "Aku datang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Takbir menggema. Para sahabat bersuka cita. Musuh paling tangguh mereka kini menjadi pelindung paling kuat. Hari itu Islam berdiri lebih tegak di Makkah. Seorang yang dulu menghunus pedang untuk memerangi Nabi, kini berdiri di sisinya sebagai pelindung. Umar bin Khattab yang kelak dikenal sebagai Al-Faruq menjadi tonggak kekuatan umat Islam. Ia akan mengguncang dua kekaisaran besar dunia Romawi dan Persia. Namun segalanya dimulai dari tetesan air mata dan ayat-ayat dari surah Taha yang membuka hatinya. Gema takbir mengguncang ruang sempit itu. Air mata para sahabat mengalir. Rasulullah tersenyum dan memeluk Umar. Sejak malam itu, benteng Islam berdiri tegak. Keberanian Umar bin Khattab menyatakan keislaman di hadapan Quraisy. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab tidak memilih jalan sembunyi-sembunyi. Ia justru menjadikan keislamannya sebagai pernyataan terbuka yang mengguncang kota Makkah. Dikenal sebagai salah satu tokoh paling disegani dan ditakuti di kalangan Quraisy. Langkah Umar untuk menyatakan keimanannya secara terang-terangan menjadi momen penting dalam sejarah dakwah Islam. Umar berjalan menuju rumah Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy yang paling keras menentang Nabi Muhammad. Dengan wajah tegak dan tanpa gentar, ia mengetuk pintu dan berkata tegas, "Wahai Abu Jahal, ketahuilah aku telah mengikuti Muhammad dan memeluk Islam." Kabar itu membuat Abu Jahal terkejut. Ia tidak menyangka seorang seperti Umar akan bergabung bersama kaum muslimin yang saat itu masih ditindas. Namun Umar tidak berhenti di situ. Ia mendatangi satu persatu tokoh-tokoh Quraisy dan mengabarkan keislamannya. Ia mengajak para sahabat keluar secara terbuka. Mereka berjalan menuju Ka'bah dengan penuh keyakinan. Kaum Quraisy sangat marah, namun tidak dapat berkutik. Barisan muslim itu menggemakan takbir dan melaksanakan salat di tempat yang selama ini menjadi simbol kekuasaan kaum musyrik. Hari ketika kaum muslimin untuk pertama kalinya beribadah secara terbuka di depan Ka'bah tanpa rasa takut. Keislamannya tidak hanya menguatkan barisan kaum muslimin secara moral, tetapi juga secara politik dan sosial di tengah tekanan Quraisy yang semakin kuat. Setelah keislamannya, Umar bin Khattab menjadi salah satu figur terpenting dalam lingkaran dekat Rasulullah. Julukannya Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, ia diberikan oleh Rasulullah sendiri. Karena ketegasan dan kejernihan pandangannya dalam menilai sesuatu. Akhirnya, Perang Badar pun tiba. Perang besar pertama dalam sejarah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Pasukan Muslim hanya berjumlah 300-an orang menghadapi lebih dari 1.000 pasukan Quraisy. Umar bin Khattab termasuk dalam barisan pertama memegang peranan sebagai pejuang dan pengawal Rasulullah. Ribuan malaikat turut bergabung dalam pasukan Muslim yang melawan pasukan Quraisy dalam Perang Badar. Bantuan para malaikat ini membuat pasukan Muslim berhasil menang. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Perang Badar tercatat dalam sejarah Islam sebagai perang besar yang pertama kali terjadi. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi kaum Muslim berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah.
Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ribuan malaikat ikut menjadi pasukan dalam perang ini. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123-126.